Jadi kalau teman-teman lihat ya, beberapa minggu ini ya, 1 minggu ya, kurang lebih kita bisa ngelihat IHSG terus terdepresiasi, terus juga kita lihat US dollar IDR kita atau sebenarnya rupiah kita terus melemah. Jadi sebenarnya nanti saya akan tunjukkan satu chart kira-kira dulunya gimana, sekarangnya apa yang ekspektasinya kita. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat hari ini kan IHSG lumayan ya, tadi sesi 1 semua sektoral melemah, rendah turun. Terus teman-teman juga bisa lihat rata-rata di sesi 2 lumayan recovery ya, beberapa emiten ya, termasuk yang tadi turunnya curam, terus tahu-tahu sesi kedua lumayan lah ada rebound. Nah sekarang pertanyaannya kenapa nih? Nah kalau kita lihat ya teman-teman ya, hari ini juga bursa regional Asia itu juga mayoritas melemah, mostly karena sentimen dari eksternal faktor. Eksternal faktor itu seperti apa? Nah teman-teman kalau tadi lihat atau ikutin kita punya account Trimegah ya, itu sebenarnya tidak lepas dari polisinya Trump di masa periodenya di awal-awal pemerintahnya dia yang kurang dalam 1 bulan ini. Nah apa itu? Nah kalau kemarin-kemarin Donald Trump itu kan sempat ya keluar-keluar kalau dia akan menarik atau mengasihin tarif ke China itu 100% ya. Nah sebenarnya kayak beberapa negara sudah dapat impactnya ya 25%, 10%. Nah tapi seberapa jauh impactnya? Nah sama-sama kita lihat. Cuman sebelum itu kita sama-sama ngeliat ini nih teman-teman. Saya mau nunjukin nih. Nah, ini kalau semuanya teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kurang lebih ini dari awal pertama kali si Donald Trump ya, tahun 2017 sampai tahun 2021 sampai dia selesai ini ya, masa baktinya dia. Nah, ini kurang lebih teman-teman bisa lihat nih. Oh, tunggu sebentar. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Nah, ini kurang lebih gini nih teman-teman. Tahun 2000 berapa ini? Tahun 2018 itu mungkin awal mula Trump itu sebentar. Mungkin awal mula si Trump ini mulai trade war ya. Nah, ini kalau kita zoom in ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, di awal Februari ya, kurang lebih di bulan Februari lah. Terus habis gitu ini message-nya apa nih? Nah ini si US tuh US ini ngasihin tarif ya ke steel, aluminium import, terus juga nanti di tahun yang setelahnya itu di bulan Juli itu kembali lagi ya. Teman-teman bisa lihat reaksinya setelah Trump tuh bicara soal tarifnya ya. September, terus April 2019 sampai di Desember 2019 atau awal Januari ya. Nah teman-teman bisa lihat sebenarnya yang bisa kita cari itu waktu pertama kali dia ada sentimen tarif ini berapa lama sih recovery-nya. Teman-teman bisa lihat ini kurang lebih kalau dikeluarin ya. Nah itu kurang lebih 126 hari, ada yang 126 hari, terus dia ada rebound. Terus ada yang sampai 49 hari, ada yang sampai 15 hari doang. Nah tapi balik lagi ya, ini sebenarnya kita bicara lumayan subjektif ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus lihat nih, kalau secara teknikal ya, kurang lebih teman-teman bisa lihat ya pergerakannya dari IHSG selama Donald Trump memerintah ini sebenarnya lebih bergerak ranging. Lebih bergerak ranging itu. Tunggu sebentar, sorry ini chartnya agak kecil jadi saya harus nah teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih selama pemerintahannya Donald Trump ya, IHSG itu cenderung bergerak ranging.
Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, awal-awal Donald Trump memerintah ya, di tahun pertamanya bergerak ranging, ini rangingnya lebih besar, ini ranging lebih kecil, ini ranging juga, terus juga di sini bergerak ranging, terus ini bergerak ranging sampai tahun 2021 ya terakhir ya. Nah, itu barusan IHSG naik ke atas ya. Nah, overall kalau sebenarnya kita belajar dari Donald Trump punya tarif, punya kebijaksanaan yang periode sebelumnya, ya mungkin kalau sebenarnya kita mau antisipasi, bisa aja pergerakannya itu nggak jauh beda sama ini sekarang. Tapi apakah pasti seperti ini? Balik lagi, market ini kan dinamis ya teman-teman, dan kita sih ekspektasinya kebijaksanaan Donald Trump yang dulu itu mungkin harusnya akan berbeda, karena harusnya market atau semuanya global kondisi yang dihadapin sekarangnya berbeda dengan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau dari IHSG sendiri secara teknikal teman-teman bisa lihat ya, IHSG overall kan memang masih downtrend ya, walaupun kemarin teman-teman kalau lihat itu ada potensial dia rebound atau buat double bottom, tapi teman-teman bisa lihat juga di sini juga dia waktu break dari support majornya dia nggak break signifikan, malah cenderung dia balik lagi ke atas, balik lagi ke atas, dan ini juga balik lagi ke atas. Jadi kalau kita lihat dari IHSG mungkin skenario paling idealnya adalah pergerakannya mungkin lebih ranging ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara apa aja ya emiten-emiten yang menarik, balik lagi kalau seumpamanya standpoint kita masih sama ya. Kalau kita masih ngelihat kita masih lihat kalau untuk USD/DR ya, kita punya rupiah itu masih ada cenderung melemah ya. Nah, melemahnya sampai kapan? Kita masih ngelihat mungkin ke level 16.900 paling jauhnya, or 17.000, or kalau teman-teman mau lihat ya di titik paling tingginya dia dulu, which is ya kurang lebih di sekarang ya 16.400 ya dari tahun 2024. Tapi kalau teman-teman lihat selama selama ini ya paling tinggi itu USD/DR tuh di 16.795. Jadi mungkin nggak ke arah sana, kita masih ngelihat kalau semuanya uncertainty-nya cukup tinggi, sementara US dollarnya ini masih dilihat mata uang yang paling masih diminati sama negara lain. Kita masih ngelihat kemungkinan dari US dollar atau semuanya rupiah kita melemah, masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahannya. Jadi itu kurang lebih kalau kita lihat secara makro. Nah, apa aja emiten-emiten yang kira-kira menarik untuk kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat hari ini ya hampir semua emiten ya turun juga, kecuali ya beberapa emiten lah yang naiknya signifikan, tapi sebenarnya tidak berimpact apa-apa terhadap IHSG-nya sendiri. Dari technical, dari tim kita masih ngelihat emiten seperti ini Raja ya, overall di area sekarang 3540 sampai 3870 itu masih jadi entry area. Terus kita juga masih ada Breeze sebenarnya. Breeze ini sendiri kita ngelihat sebenarnya ada reversal point juga. Kita masih ngelihat kemungkinan dari Breeze untuk melanjutkan kenaikannya juga masih besar. Nah, teman-teman bisa lihat dari major trend yang ada di sini sebenarnya dari Breeze-nya sendiri itu sebenarnya respect daripada support area gitu ya. Nah, itu dari major trendnya. Sementara dari secondary trendnya itu memang ada reversal juga. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang mau cari banking apa, ya mungkin menurut saya yang cukup stable itu dari perbankan ya, dari Breeze-nya sendiri gitu. Terus lainnya mungkin kalau big banks besar sebenarnya ya masih ada potensi kenaikan juga. Beberapa banyak big banks itu juga udah cukup murah, tapi berapa lama dia reversal, baik lagi kita nggak bisa predik itu. Cuman kalau kita lihat overall dari technical sebenarnya ada beberapa banyak big banks ini sudah sign that dia mau reversal ya. Contohnya kayak BBRI ya. BBRI ini sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, selling pressure-nya waktu turun udah ini ya, udah cepat juga recovery-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa ngelihat 1-2 minggu ini kalau semuanya dia ada reversal, mungkin kita bisa lihat untuk entry point berikutnya. Tapi apakah sekarang udah reversal? Overall kita masih ngelihat cuma potensi reversal, kita masih belum tahu apakah dia akan reversal apa enggak. Cuma mungkin kalau kita pergerakannya ada ranging, dan mungkin kita bisa ngelihat ke sini ya.
Lalu kalau kita bicara big banks, porsi big banks kita masih ngelihat big banks lebih cenderung untuk trading dulu untuk jangka pendek, karena kita masih mau ngelihat efek dari Donald Trump selama first half ini mau seperti apa. Nah kalau semuanya efek first half ini bagus, biasanya harusnya ya di second half itu barusan translate ke bottom line atau minimal top line-nya dari emiten-emiten tadi. Nah ini kalau kita lihat dari big banks ya. Terus kalau bank lainnya, emiten yang masih ada di kita punya stock pick, Petro, kita juga masih ngelihat overall technical juga pergerakannya masih cenderung ke atas ya. Teman-teman bisa manfaatkan momentum dia waktu turun atau pas waktu udah pullback. Area-area sekarang menurut saya juga cukup menarik dilihat ya. Terus tanya kenapa kok Brent turun terus? Oke. Nah, kenapa kok turun terus? Pertanyaan sebelumnya, kenapa kok sebelumnya naik terus? Nah itu dulu yang harus kita lihat. Sebelumnya kalau brand ini naik terus kan ada indikasi kalau brand terus cuan itu juga mau masuk ke MSCI. Nah kalau teman-teman lihat ya dari brand sendiri itu sebenarnya ada gap area di 11.025 ya. Harapan kita sebenarnya dia closing gap area sana. Nah tapi di secondary trendnya dia pullback dulu nih teman-teman ya. Nah cuman pullbacknya berapa jauh? Nah teman-teman mungkin bisa lihat ini area 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 support resisten. Nah terus juga teman-teman bisa lihat ini dekat-dekat moving average atau dynamic support. Nah kita masih ngelihat apakah 1 hari 2 hari ke depan selling pressure-nya udah mulai berkurang atau dia ada reversal. Nah kita masih tunggu sama-sama kalau untuk brand. Sorry, agak kurang sehat ya. Nah kita lihat lagi apa lagi ya. Nah mungkin nanti yang pertanyaan berikutnya yang ditanyain biasanya ke DM kita ya. Pani gimana, CBDK gimana, ADI gimana, Bumi gimana. Ini biasanya kalau dilihat ya pertanyaan teman-teman itu rata-rata muternya di situ-situ doang ya, atau maksudnya saya emiten-emitennya nggak berkisar jauh-jauh karena memang yang lagi ada tren ke sana sih. Jadi kalau semuanya kita lihat mungkin fokus kita sama minggu lalu nggak jauh beda sih. Kita fokus ke emiten-emiten yang masih ada corporation atau emiten-emiten yang ada sentimen secara makro. Nah ini mungkin lebih jadi fokusnya kita sih teman-teman. Nah kenapa kok tadi kita bilang big banks itu kurang begitu menarik? Soalnya kita masih mau nunggu ya. Kalau situasi ekonomi atau makronya masih nggak certainty-nya masih nggak begitu bagus, otomatis kita lebih prefer wait and see dulu. Nah balik lagi, market Indonesia kalau mau naik atau IHSG mau naik, sebenarnya yang kita butuhkan adalah inflow dana asing ya. Inflow dana asing berapa pekan terakhir kan memang ada inflow ya ke beberapa big banks. Nah tapi balik lagi nih teman-teman, kalau lihat ya inflow ini seberapa kuat ngangkat IHSG. Nah kalau semuanya dia nggak begitu kuat ya otomatis ya IHSG-nya akan bergerak ranging. Nah lebih baik sih kita nunggunya atau masuknya porsinya bertahap aja gitu. Nah kalau kita lihat sorry tadi brand udah jawab ya. Nah kayak Inet, MLPL, sorry ini Inet ya. Ini juga lama saya nggak lihat ya. Inet, nah model-model kayak begini nih biasanya saya udah avoid atau saya cenderung cari yang lain dulu nih. Kalau kayak MLPL, terus berapa Lipo Group itu sebenarnya chartnya lumayan oke. Area entry-nya harusnya di 105 atau di area 109. Ya kita masih ngeliat mungkin potensial dia ranging itu bisa ditunggangin. Nah kalau mau coba entry mungkin di 109 sampai 105 kalau untuk MLPL. Terus kayak MDKA sebenarnya juga salah satu emiten yang lumayan banyak outflow-nya juga year on year ya, selain BBRI, Astra, Telkom. Nah ini mungkin kalau kita lihat ya, apapun background story-nya atau story growth-nya, kalau semuanya flow-nya nggak ada, sebenarnya barangnya juga nggak jalan kemana-mana. Kalau barang jelek sekalipun selama ada flow ya tetap aja barangnya bisa naik. Nah hal ini dilihat dari technical sebenarnya udah bisa kesortir. Nah overall kalau teman-teman lihat ya kemarin waktu MDKA memang ada gap area ya di sekitar 1760.
Cuman dari gap area ini belum sempat ke fill, belum sempat tutup. Terus juga overall kita masih ngelihat trennya masih downtrend. Nah harapannya sebenarnya kalau kemarin udah daerah sini dia nggak boleh turun atau semuanya punya gerakan yang lebih agresif lagi. Nah ini kejadiannya kalau di MDKA sebenarnya nggak favorable juga. Menurut saya kalau mau masuk MDKA wait and see dulu. Cari yang ada flow-nya. Salah satu kita ngomong yang ada sentimen ya kayak minggu-minggu sebelumnya kita bicara mungkin kayak royalti batubara atau semuanya barang-barang dari corporation. Nah ini mungkin yang lebih gampang bergerak nih teman-teman ya. NCKL ini juga masih overall masih downtrend, masih belum begitu menarik. Terus Maha Dewa lumayan ya belakangan dia ada pergerakan juga, tapi overall kita masih bisa ngelihat arahnya juga masih downtrend. Satu pergerakan naik ini bukan berarti dia jadi uptrend teman-teman ya. Ada potensial dia reversal, tapi kita nggak bisa menyimpulkan oh ini pasti reversal. Selama dia nggak bisa maintain formingnya untuk structure market naik ke atas, ya kita nggak bisa terburu-buru ngomong dia uptrend ya. Dari Dewa juga sebenarnya ada di kita punya technical ideas kita untuk entry area di 100 sampai 106 or teman-teman bisa 1 sampai 109 kalau mau coba entry di Dewa. Ini juga masih nggak jauh-jauh dari sentimen batubara. Menurut saya ini mungkin salah satu yang cukup menarik untuk dilihat nih. Gini banget Indo ya 900 saham yang naik 400 yang liquid cuma 65 berat bukan survei. Oke, sebenarnya ini kan kejadian karena market liquidity ini nggak begitu banyak ya. Nah kalau kita bicara market liquidity nggak begitu banyak dan kita masih bergantung sama asing, ya otomatis kalau asingnya nggak ada ya marketnya nggak jalan. Nah kalau semuanya negara lain lebih menarik ya mungkin dana yang ada di Indonesia pindahnya ke negara lain dulu ya. Makanya kenapa kok Donald Trump yang mimpin ini lebih perlu kita perhatiin nih, karena sebenarnya kebijakannya dia kan salah satunya proteksi Amerika ya, karena menurut dia ini lebih ke ketahanan nasional. Nah otomatis ini akan dampak ke negara-negara lain dan itu biasanya domino nih teman-teman ya. Kalau misalnya contohnya gini nih, saya ngambil barang bahan baku dari Meksiko ngambil berapa part atau bahan lainnya dari negara lain dan seterusnya. Otomatis kalau satu negara kena impor tarif dan segala macam ya pasti impactnya bisa rembet tuh. Nah sebagai contohnya nih kalau teman-teman tahu beberapa tahun yang lalu waktu Donald Trump yang periode pertama itu banyak sekali negara atau semuanya kayak emiten atau semuanya perusahaan-perusahaan dari Malaysia, terus dari Vietnam, Indonesia salah satunya itu yang dapat benefit dari trade war-nya si Donald Trump. Karena apa? Mereka ini nggak bisa jualan langsung directly, maksudnya dari China directly ke US ya atau ke Amerika. Mereka itu pakai proxy negara lain atau pakai proxy dari si Vietnam atau semuanya proxy dari negara Malaysia untuk jualan barang ke US-nya sendiri gitu loh. Nah makanya kalau teman-teman lihat ya, kenapa sih kok belakangan banyak backdoor listing ya? Salah satunya backdoor listing ini kan rata-rata banyak perusahaan China yang masuk ya. Karena apa ya? Mungkin salah satu proxy yang nggak walaupun nggak directly langsung masuk atau dagang ke US atau semuanya mereka bisa pakai dari bendera ya Indonesia untuk jualan hasil produknya mereka. Nah ini mungkin salah satu logiknya. Nah kalau kita mau nyambung ke sana, tapi baik lagi nih, kita juga masih wait and see dulu. Si Donald Trump ini punya tarif semerembet apa. Kalau seumpamanya kita lihat, obviously dia yang sekarang udah pasti kan dari negara tetangganya dia lah Meksiko, terus kayak Kanada kasih tarif 25%, 25%. Mungkin yang China 10% atau sampai 100% yang kemarin dia bilang. Nah kita masih mau tahu segala apa si Donald Trump, but again first half ini kita masih momentumnya untuk wait and see dulu teman-teman. Adjust kira-kira dampak dari Donald Trump punya policy itu sejauh apa. Oke, kalau kita bicara tadi brand, ini ada cuan juga. Nah cuan juga sebenarnya kita udah taking profit. Nah kita bisa ngelihat di sini teman-teman ya, pergerakannya udah mulai nyangkut-nyangkut, gak kuat naik. Nah makanya saya sempat take profit di 14.625.
sebelum dia turun. Jadi kalau tanya, gimana boleh masuk apa enggak? Menurut saya untuk sekarang bukan waktunya masuk, nanti dulu kalau mau masuk. Metal stock hancur lebur, gak beda jauh sama Unilever, HMSP dan lain-lain. Oke, kalau kita bicara Unilever terus HMSP, ini sebenarnya nggak jauh beda sama kita ngomong Astra lah. Ini sebenarnya kan proxy yang fund bisa masuk besar dan keluarnya lebih gampang. Nah, kalau sekarang kita bicara liquidity-nya nggak ada, terus mereka juga nggak punya corporate action, otomatis barang orang-orang fund atau asset management mungkin lebih gampang masuk ke bank. Kenapa? Karena bank nilai lebih liquid ya. Nah, kalau semuanya kayak kita lihat Unilever, HMSP, kalau HMSP otomatis ya beberapa fund kan nggak bisa masuk ke rokok, atau beberapa fund tidak bisa masuk ke emiten yang ESG, yang nggak ESG. Otomatis ya flow fundnya nggak lebih gampang. Nah, makanya kenapa kok kemarin awal tahun itu kan ada yang kemarin bukan awal tahun, yang akhir tahun ya. Kenapa kok Adaro itu ada spin off sama HDI? Nah, tujuannya sebenarnya supaya secara valuasi itu lebih dihargai tinggi kalau emitennya itu lebih ESG. Nah, sekarang kalau teman-teman ngeliat gitu ya, otomatis ya barang-barang kayak Unilever, HMSP yang nggak ada growth story, terus belum lagi nanti terus masalah ESG dan lain-lain, ya nggak lebih gampang dapat flow. Jadi itu mungkin penjelasannya. Kalau WiFi, WiFi. Kenapa kok WiFi naik? Salah satunya ya punya sentimen, terus punya flow juga. Ya teman-teman bisa lihat flownya dari sini ya. Tahu-tahu dia ada meledak ya. Terus dia juga diikutin volume ya. Naik juga masih ada volume. Nah, ini sebenarnya lebih kayak supply demand aja. Supply demand yang didukung sama ini juga. Sama story atau sama momentum ya, ini sebenarnya itu. Oke, kalau kita lihat PANI ya, obviously kalau lihat PANI secara technical ya, ini memang fasenya lebih ke downtrend ya. Kita harus objektif lihat dari pergerakannya di sini. Sebenarnya PANI udah rubah structure atau ganti structure dari uptrend jadi downtrend. Tapi sekarang mungkin pertanyaannya, dia downtrendnya sampai seberapa jauh? Yang pertama. Yang kedua, apakah teman-teman mau ngambil momentum exit waktu dia rebound, atau teman-teman ngelihat sebenarnya feature-nya, growth story-nya masih lebih panjang? Balik lagi, ini kembali ke risk appetite masing-masing orang ya. Cuman kalau kita lihat teman-teman ya, dari pergerakan hari ini dari si PANI ini kan sebenarnya di open gap down, terus dia juga ada area 11.000 sampai 11.575 kalau sudah mau fill gap area. So let's say hari ini teman-teman masuk tadi di ARB ya. Kalau pas dia closing gap ya sekitar 24%. Baik lagi ya, kita kalau bicara trading kita nggak bisa jatuh cinta sama satu saham, dan saham ini pokoknya harus jadi winner. Semua saham sebenarnya sama, emiten semuanya sama, tinggal mana bisa kasih kita profit gitu. Nah, tapi balik lagi nih, mau sentimen lainnya sebenarnya dari PANI memang terlalu banyak bad sentiment juga ya. Mungkin kalau kita ngomong orang-orang kalau jualan ya, berbondong-bondong jualan, otomatis kalau orang yang punya banyak memicu seller lain, seller lebih kecil dan seterusnya. Tapi at some point yang namanya seller itu kalau udah mulai habis, barangnya lebih gampang naik ya, atau lebih enteng. Nah, teman-teman harus lihat nih, orang yang jualan di sini, cuma jualan di sini. Itu semua seberapa jauh dia jualan. Kalau semuanya selling price-nya udah habis, ya otomatis sudah nggak ada lagi lawan orang yang mau jual. Nah, tinggal kapan momentumnya perbalikannya, story-nya seperti apa, atau mitigasi dia punya isu seperti apa. Nah, ini yang harus sama-sama kita pantau ya. Kita combine sama teknikalnya. Tapi kalau kita melihat, kalau sekarang better seperti apa ya, kita masih bisa ngelihat. Mungkin teman-teman bisa manfaatin momentum gap area di sini, bisa digunakan kalau teman-teman mau ambil fast trade ya. Itu kalau PANI. Nah, kenapa kok kita bicara PANI kayak begini ya? Kalau teman-teman bisa lihat nih dari CBDK-nya ya. CBDK-nya sebenarnya ini kita ada sempat ngitung juga dari Fibo ya, cuman mungkin nggak di time frame ini. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa lihat ya, volumenya hari ini waktu dia rebound atau semuanya dia ada buat shadow gini atau dia reject ya, itu teman-teman bisa lihat juga volume yang di sini ya. Rejection yang disertain sama volume ya. Nah, rejection disertai sama volume itu berarti barang ini masih ada yang suka atau semuanya
kita lihat masih ada yang mau nge-buy atau mau nge-bid ya. Berarti kalau teman-teman lihat ini ya, teman-teman berlaku sebagai trader, sebenarnya kita masih nunggu seberapa banyak selling pressure-nya, seberapa jauh selling pressure-nya bakal berkurang. Kalau semuanya sekarang bukan berarti dia pasti naik karena ada shadow, no. Bisa aja nanti dia ranging dulu, atau dia buat double bottom, atau dia buat apa. Sekarang kita masih nunggu dulu. But overall kalau kita mau lihat untuk sekarang, menurut saya masih wait and see dulu. Kalau mau masuk ke CBDK ya, tunggu sampai bad story atau bad issue-nya udah mulai berkurang, barusan kita coba masuk. Tapi kalau kita lihat secara technical, secara fundamental sebenarnya nggak ada isu juga sama dia punya pendapatan ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk ini LPCK hari ini rebound lumayan banyak ya. Tapi kalau udah begini rebound satu hari ya, terus kita bisa lihat overall dia di area ini ya, dynamic resistance itu mulai reject. Menurut saya sih tunggu dulu sih. BRMS Bumi itu ada di stock pick kita. Kita masih sarankan untuk ambil di area sini. Buminya juga hampir sama. Story tadi kita juga sempat singgung di depan. Kita masih ngelihat potensi dia reversal masih ada. Wah, ini sudah tinggi. Biasanya kayak gini saya skip. Adi kita juga masih ada. Kita masih rekomend juga untuk entry. Menurut saya kalau ada pullback, ya itu kesempatan teman-teman untuk collect. Terus ini ada Buffin. Ini rasanya ada setahun kali ya, orang yang nggak yang bicara soal Buffin ini lama banget. Nah, Buffin ini sebenarnya cukup menarik sih teman-teman ya. Dari technical kita bisa ngelihat ini gambarnya juga udah lama, pergerakannya ranging juga sekitar 13% ya, naik turun. Waktu itu di tahun 2024 Agustus dia naik ya sekitar 13% dengan risk 7%. Nah, tinggal teman-teman harus lihat nih berapa lama dia achieve sampai 13% ini. Nah, overall kalau teman-teman mau trading, nah menurut saya emiten-emiten seperti ini yang lebih enak dibuat trading. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya dari Buffin ini kan nggak gitu banyak juga, nggak begitu banyak juga yang trading atau flow-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa atur posisinya untuk masuk dengan lot size yang lebih ini ya, lebih reasonable aja. NCKL ini juga kayaknya belum menarik. Tadi udah bahas ya NCKL. ITMG ini saya suka, proxy batubara, terus dia bisa juga bagi dividen lumayan gede. Terus juga di atas itu ada gap area gede juga. Nah, problemnya kalau untuk ITMG ini pergerakannya dia lemot. Nah, kalau yang suka lemot-lemot atau semuanya suka nunggu, yang paling penting bisa masuk size besar ya mungkin masih oke di harga-harga sekarang. Tapi kalau enggak, kita lebih baik cari yang lain nih. PTBA juga saya suka, ada gap area juga tetap ya. Terus kita bisa ngelihat juga dari sini sebenarnya ada divergent momentum juga. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini kan selling pressure-nya juga mulai berkurang ya. Tinggal dia kapan reversal. Dan kita bisa lihat ya, gap area kalau di close kurang lebih sampai 3.700 ini sekitar 27%. Masalahnya 27% ini cukup lama ya teman-teman ya. Nah, tinggal seberapa tahan teman-teman mau hold ini. Kalau semuanya kita lihat ya, turunnya dikocok-kocok gini, kalau naiknya dikocok-kocok gitu kan otomatis waiting time teman-teman jadi lebih lama gitu. Trim kapan IPO lagi? Oke, nanti kita lihat sama-sama. Harusnya di websitenya IPO masih bisa dilihat. DAS ini juga masih masuk. Kalau mau entry points, saya rasa sih area 5.900. Kalau teman-teman bisa dapat ya, atau 6125 itu mungkin masih bisa dijadikan entry points ya. Sebenarnya rule-nya simple teman-teman ya. Kalau selama dia belum ada pergantian structure, dan kita bisa assume dia masih naik. Petro, Bumi udah bahas. Tins. Nah, Tins ini juga ini mulai jadi PR nih. Kita udah keluarin juga.
Kemarin harapannya dia ada reversal, tapi no, dia malah melanjutkan penurunannya. Cuman dari major structure mungkin ini dekat-dekat area support. Ya kita masih mau nunggu seminggu, 1 hari 2 hari ke depan kita bisa ngelihat apakah dia ujungnya ujungnya akan reversal atau enggak. Nah ini sebenarnya ada contoh bagus nih, kita ngomong kayak MAPA ya, kemarin sempat kita entry level 110 sampai 975. Begitu kita lihat perubahan strukturnya seperti ini, any price yang waktu dia pullback, waktu dia rebound ke atas, kita cari waktu untuk exit sih. Dan untungnya waktu setelah exit dia bukan melanjutkan kenaikannya. Ini sebenarnya pentingnya mitigasi resiko. Ini lower high, makanya kita exit waktu di area 975 something. Trimegah masih belum bisa market order. Nah itu nanti kita tunggu ya, market order ya. Nah TPIA juga masih ada juga di kita punya stock pick di area 6975 sampai 7300. So harusnya nggak gitu jauh dari sekarang. Teman-teman mulai consider kalau untuk masuk sana. MAPA tadi, wah kebetulan MAPA udah dibahas dulu ya. Oke, berikutnya Nobu. Nah Nobu ini kan lebih karena sentimen mergernya. Cuman balik lagi nih teman-teman ya, ini juga takes time lumayan panjang, PR juga ya. Kalau menurut saya sih kalau belum punya mungkin cari yang lain aja sih. Aman Mineral, nah ini sih masih downtrend parah. Mungkin menurut saya jangan ini dulu deh, cari yang lain dulu. Inco juga turun parah, masih belum menarik. Ratu mungkin masih ini ya, FCA ya dia ya. Iya. Jadi ya ikutin aja kalau teman-teman udah punya dari bawah atau IPO sampai dia turun ya, teman-teman. Nah, ini nih. Kalau kita bicara Ratu, nah teman-teman bisa lihat nih Ratu ya, kalau dari jam ke jam ya, sempat tadi waktu ini dia dibuka turun, terus habis sesi kedua 3, 4, nah ini dia pelan-pelan naik. Nah mungkin teman-teman bisa ngeliat ya, ini sebenarnya orang-orang masih merasa ini menarik, makanya ada yang beli ya, walaupun harganya udah 8.400. Jadi kalau kita bicara udah downtrend, menurut saya sih masih uptrend, belum patah. Dan saya udah punya barang, saya masih punya barang dari bawah. Jadi ya sebenarnya kalau dari bawah, kalau buat saya kebetulan nothing tulus. Elsa, ya ini bisa wait and see dulu, bisa masukin watchlist, kita tunggu sama-sama. Kalau Antam itu pegawai lebih ranging. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, kalau Antam ini kan ranging ya, kita masih ngeliatnya juga ranging. Cuman better teman-teman kalau mau ini fast trade, menurut saya kalau di Antam ya. Total juga sebenarnya overall technical juga belum ada reversal ya. Cuman kalau teman-teman mau pegang fundamentalnya, fundamental story ya, teman-teman bisa baca report dari Trimegah. Ini juga masih downtrend, belum menarik juga. Pakai tablet apa? Ini kebetulan saya pakai iPad ya. BRPT. Nah, menurut saya belum begitu menarik sih, lebih menarik TPIA-nya. PGO-nya juga nggak menarik. Gipso, ini sih saya biasanya nggak masuk ini dulu. Heal, ini juga saya nggak masuk dulu, masih downtrend. BTPS, nah, ini mungkin kita bisa lihat wait and see dulu ya, so far apakah dia dari reversal apa enggak. Saham CPO, oke, ini kebetulan ada yang tanya saham CPO. Saya ada ngeliat beberapa saham CPO ya. Memang CPO diskusinya sama pemerintah ya. Pemerintah juga
jadi faktor kenapa si emiten CPO ini selalu jadi nggak menarik walaupun dia punya potensi cukup besar ya. Cuman kalau dari saya punya technical, saya masih ngelihat beberapa saham CPO yang menarik kayak Gosco itu sebenarnya cukup menarik ya area-area sekarang. Overall technicalnya juga masih uptrend. Terus kita masih ngelihat juga TAPG area-area sekarang juga. Teman-teman tinggal batasin aja risknya kurang lebih 8-10%. Oke, ini juga masih belum menarik. Oke, jadi since ini awal minggu nggak begitu bagus juga. Mungkin kalau saya bahas beberapa emiten yang saya lihat masih menarik untuk dilihat ya, kayak film itu di area-area entry point sekarang sampai 3.900, teman-teman boleh consider untuk entry. Sorry. AMRT salah satunya, BRMS Bumi, terus kayak sorry, DAS salah satunya tadi. TPIA juga bisa. Sama kita cari yang ada call-nya ya. Jadi teman-teman ini dulu sih film tadi berapa? Film kita ngelihat sampai 4380 sampai 5400 ya kalau jangka panjangnya. Kita masih confident sama technicalnya so far. Kita masih cukup ini happy ya dengan technicalnya dia. Nah, kalau teman-teman lihat ya, nih contohnya dikit nih. Ini salah satu emiten yang sorry, ada di watchlist kita. Kita ngelihat ya overall hari ini turun. Jadi teman-teman kalau lihat, waduh saham kita atau portofolio teman-teman kok turun, jangan khawatir ya, karena sebenarnya hampir semua regional juga merah. Nah, orang-orang juga masih tunggu kira-kira ada komentar balasan apa atau sebenarnya ada feedback apa dari China juga. Balik lagi, kita adjustment di tahun pertama di first half ini kira-kira bakal sejauh apa tarif dari Trump ini impact ke kita. Mungkin itu dulu teman-teman untuk update hari ini. Sorry kebetulan kurang sehat ya, lagi musim batuk. Jadi teman-teman so far tadi ada berapa banyak emiten, tapi ya kebetulan dilihat ya emiten yang jalan ya cuma itu doang sementara.